Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di acara kita. Kita sekarang bakal ngebahas tentang isu yang lagi hangat nih, mengenai pemuda dan juga nepotisme. Apa sih hubungan dari keduanya? Yuk kita bahas. Sore hari ini kita bakalan ngobrolin nepotisme dan pemuda bersama seorang pakar yang bisa dibilang ahli dan capable untuk membahas topik itu. Untuk itu, perkenalkan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Asep Muhammad Iqbal PhD. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Baik, baik. Baik, oke. Sore ini kita bakal ngobrolin banyak hal tentang pemuda dan juga nepotisme. Namun sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, apa itu nepotisme gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara mudah biar teman-teman bisa lebih mengerti secara garis besarnya kayak gimana sih nepotisme itu. Oke, istilah ini sering kita dengar, ya, nepotisme. Tapi mungkin kita tidak memahami dengan baik. Paling mudah cara memahami fenomena ini adalah dengan melihat sisi asal-usul bahasanya. Kan ada nepotisme itu daripada nepo dan isme. Nah, itu diambil sebenarnya dari kata nepos, bahasa Latin. Nepos itu kalau bahasa Inggrisnya tuh nephew. Nephew itu keponakan. Oke. Ya. Jadi nepotisme itu berarti isme tentang keponakan. Maksudnya begini, sebuah tindakan, sebuah perilaku di mana orang-orang lebih suka mengangkat kerabatnya, disimbolkan dengan nephew tadi atau keponakan. Nah, ini sejarahnya kenapa disebut hanya keponakan? Ketika saya lupa, nanti cek lagi oleh Anda, Paus keberapa itu di Barat itu, Paus ini kontroversial ketika dia mengangkat saudara-saudaranya untuk mencoba jabatan-jabatannya, ya, saudaranya, keponakannya, sebagainya. Maka kemudian ini kan menimbulkan protes. Maka perilaku mengangkat saudara, termasuk dari keponakan, untuk menduduki posisi-posisi tertentu, dengan kemudian dikenal dengan istilah nepotisme, nepotism. Nah, itu sebenarnya sejarahnya. Jadi intinya adalah bagaimana perilaku atau kebiasaan mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu karena berdasarkan kekerabatan. Bisa itu saudara, bisa itu adik atau kakak atau paman atau uak dan sebagainya, keponakan. Itu disebut nepotism. Nah, ini menjadi terkenal istilah ini dalam konteks kenegaraan atau politik, di mana misalnya penguasa mengangkat orang-orang untuk menduduki jabatan itu berdasarkan berkekerabatannya. Ini sering terjadi kan, biasanya di negara-negara yang demokrasinya kurang, ya kan? Ya, kita lihat misalnya ketika zaman Soeharto itu banyak dia mengangkat mungkin saudaranya untuk menduduki posisi tertentu, atau memilih dalam bisnis itu berdasarkan, oh dia karena saudara saya. Nah itu. Oh karena dia uak saya, karena paman saya, atau karena keponakan saya, atau karena sepupu saya dan sebagainya. Jadi unsur kekerabatan atau ikatan keluarga itu menjadi dasar seseorang diangkat menduduki jabatan tertentu. Oke, Nah, itu ya. Siap. Saya kira-kira begitu. Terus kalau nepotisme ini sendiri boleh nggak sih ada di negara demokrasi? Nah, itu menjadi problem ketika nepotisme di negara demokrasi, ya. Karena di negara demokrasi itu kan memungkinkan semua orang untuk bisa menduduki jabatan tertentu, baik politik, sosial, atau lain-lainnya. Bukan berdasarkan karena Anda adalah saudara penguasa atau keluarganya, tapi karena memang Anda punya kapabilitas. Nah, karena salah satu prinsip dalam demokrasi adalah equality, prinsip kesetaraan, ya kan? Maka ketika seseorang diangkat karena kekerabatan, berarti melanggar prinsip equality ini, ya kan?
Nah, itu menjadi problem ketika di negara modern, negara demokrasi khususnya. Anda diangkat menjadi menduduki sesuatu tempat, posisi di pemerintah misalnya, atau di kantor atau di mana, karena Anda saudaranya yang berkuasa atau yang sedang punya pengaruh, bukan karena Anda punya kapabilitas. Nah, itu. Nah, ini di negara demokrasi menjadi problematik karena melanggar prinsip kesetaraan bahwa semua orang punya akses yang sama. Begitu. Oke. Ya. Oke. Berarti idealnya negara demokrasi itu mengenyampingkan dulu hal nepotisme ini ya Pak ya? Ya. Saya kira ya. Salah satu ciri negara yang demokrasi adalah semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, ini bahasanya kesempatan yang sama, akses yang sama kepada posisi-posisi publik. Oke. Posisi publik itu misalnya yang di pemerintahan, sosial politik itu harus diberikan kepada semua orang. Diberikan berdasarkan kemampuannya, kapabilitasnya, kualitas individu, bukan karena Kedekatan gitu. kedekatan keluarga. Oke. Nah, itu prinsip yang dipakai. Nah, ketika nepotisme ini berlaku di sebuah negara, apalagi demokrasi, ada yang dilanggar, yaitu meritokrasi. Meritokrasi. Ah, Oke. Oke. Oke, siap. Berarti nepotisme ini gak cuman berlaku dalam aspek politik aja Pak ya, tapi dari tadi di notis juga di ranah bisnis bisa terjadi gitu kan, bahkan di kehidupan sehari-hari pun lekat sekali ya unsur nepotisme ini ya Pak ya. Iya, betul. Selama ini kita lihat kalau istilah nepotisme itu kita langsung mengingatnya dalam konteks politik ya kan. Tapi sebenarnya nepotisme juga di dunia non politik juga terjadi. Nah, ini yang terjadi yang paling gampang saya kasih contoh di dunia industri hiburan. Oh iya. Hiburan. Entertain ya Pak ya? Ya betul, entertainment. Contohnya di dunia film di Hollywood. Nah, itu tahun yang lalu muncul di dunia sosial, media sosial di barat, di dunia termasuk di Indonesia juga, ada sebuah istilah sebutkan nepo baby. Nepo baby. Nah, mungkin Anda pernah dengar ya. Iya. Nepo baby itu singkatan dari nepotism baby. Nah, kalau di bahasa Indonesia menjadi bayi nepotisme. Ya, kita sebut Nepo nepotism. baby. Nah, Oke. ini juga dimuat oleh media-media New York Times dan sebagainya. Nah, istilah nepo baby itu menunjukkan kepada anak-anak atau anak muda yang masuk ke dunia industri hiburan seperti film, acara TV, karena dia punya ikatan kuat dengan bapaknya atau ibunya yang adalah artis terkenal. Oh iya. Ya, misalnya. Nah, contohnya mungkin Anda pernah kenal namanya Will Smith, kan? Oke, ya Will Smith. Nah, ada namanya Jaden, satu lagi yang perempuan apa. Nah, sekarang anak ini kan main film juga. Nah, karena ada yang menganggap bahwa mereka dua anak ini menjadi masuk dunia industri hiburan karena memang bapaknya, karena ibunya. Nah, mungkin saja kita harus akui bahwa anak ini punya bakat di dunia film. Tapi yang menjadi persoalan, anak ini tetap bagaimanapun punya akses yang lebih beda daripada misalkan calon-calon aktor lainnya. Jadi anak-anak aktor ini dari kecil sudah biasa hidup dengan bapak ibunya yang biasa main film dan sebagainya. Jadi dia punya akses lebih awal dan lebih mudah ke dunia film. Gitu. Dibanding Anda misalnya yang harus berjuang dari bawah, ya kan? Iya. Nah, ini yang menjadi permasalahannya adalah menjadi aksesnya tidak equal. Gak ada kesetaraan gitu. Aksesnya, betul, tidak ada kesan akses. Maka hal yang wajar lah anak-anak ini bisa cepat naik karena memang dipermudah jalannya. Walaupun kita akui juga memang mereka punya bakat di bidang acting. Tapi yang jadi persoalan adalah anak-anak ini faktanya memiliki dan diberi akses yang lebih mudah, lebih awal daripada orang seperti kita mungkin atau artis umum lainnya yang tidak berasal dari keluarga terkenal itu. Nah, ini disebut dengan nepo baby. Nepo baby. Ya, nepo baby, anak dari nepotisme. Karena dia anak dari nepotisme. Nah, memang juga banyak mereka yang memang secara pribadi bagus. Nah, tapi yang dipermasalahkan adalah kadang-kadang ini menutup peluang bagi misalnya aktor-aktor lain, aktris lain untuk bisa masuk karena orangnya sudah duluan ada. Nah, itu di dunia industri juga ada. Apalagi di dunia bisnis mungkin saya kira umum lah di dunia bisnis.
sebuah apa di sebuah bisnis keluarga kan. Oh iya. Nah, berarti itu juga ada dunia bisnis. Tapi juga ada sering kita lihat juga misal anak seorang bisnismen yang besar, dia tidak mau langsung menjadi direktur misalnya, dia mulai dari awal, ada juga kan? Karena dia ingin belajar dari bawah, merasakan dari bawah seperti itu. Itu juga ada. Tapi kasus yang saya sebut nepo baby di dunia bisnis dan industri juga banyak. Oke, nah itu maksudnya. Oke. Terus apa sih dampak dari nepotisme atau nepo baby ini ke anak-anak mudanya atau pemudanya gitu? Nah, ini fenomena nepo baby ini menjadi persoalan karena satu menutup peluang anak-anak muda yang seumur dengan Anda. Anak muda itu kan disimbolkan dengan semangat yang tinggi kan? Anak muda itu semangat yang tinggi, dia berani menghadapi tantangan gitu kan? Ya Kak? Gebu-gebu gitu ya. Ada menggebu-gebu. Nah, maka ketika Anda diberi kemudahan oleh Bapak Ibu Anda karena punya pengaruh, Anda tidak belajar bagaimana rasanya berjuang itu. Oke. Ini akan membuat diri Anda sebagai muda menjadi lemah secara mental. Oke. Karena Anda sudah diberi kemudahan kan? Ya. Diberi kemudahan karena Bapak Ibu Anda sudah menjadi penguasa, jadi punya perusahaan atau artis terkenal. Nah, ini dalam pandangan saya bisa membuat Anda sebagai pemuda tanda petik punya mental yang lemah. Maka wajar ada istilah sekarang strawberry generation kan? Ya. Anda mungkin native digital, tapi mungkin mental Anda bisa rapuh. Nah itu. Nah itu salah satu menurut saya problem dengan nepo baby ini. Dan tentu saja problem lainnya adalah Anda akan menutup peluang bagi pemuda-pemuda seumur Anda, ya kan? Mereka harus susah payah, sementara ada mungkin Anda juga akan mengatakan, saya tidak minta lahir kok dia orang terkenal gitu kan, benar kan? Ya itu betul juga, Anda siapapun tidak minta lahir dari seorang, misalkan Jaden Smith tidak minta dilahirkan kepada Tuhan untuk di bawah Will Smith kan? Ya kan nggak seperti ya, kalau di kita Gibran mungkin bisa beralasan bahwa dia tidak minta dilahirkan di bawahnya Jokowi dan Ibu Iriana kan? Seperti itu. Itu saya kira hal yang wajar. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah kondisi seperti ini. Memang Anda berhak untuk akses menaik ke posisi tertentu dari dunia hiburan, industri, dan sebagainya politik. Tapi juga ini sisi negatifnya adalah membuat Anda menjadi pemuda yang tidak kuat menurut saya. Atau juga tidak sabar juga. Kan tidak membuat Anda tidak sabar, ingin naik langsung ke atas, sementara diri Anda juga belum siap kan? Bayangkan kalau Anda belajar dari bawah misalnya, dari hal yang kecil, maka mental Anda akan tertempa kan? Misalkan jadi pemimpin itu menjadi pemimpin yang kuat. Apalagi kalau yang di urusan negara, bayangkan. Setingkat bisnis perusahaan aja Anda harus belajar mengenal liku-liku bisnis. Apalagi kalau yang diurusnya adalah sebuah negara yang sangat besar misalnya. Maka diperlukan mental yang sangat kuat, liku-liku pemerintahan dan sebagainya. Tapi ini bukan berarti kita menuntut anti terhadap pemuda naik masuk ke ruang-ruang publik, tidak begitu maksudnya. Tapi setidaknya pemuda harus menyiapkan diri yang cukup untuk menduduki posisi-posisi itu. Tidak boleh instan intinya. Instan itu. Nggak boleh instan ya. Nah, itu. Menarik. Tapi kalau misalnya kasusnya orang yang melakukan nepotisme ini di sisi lain punya kapabilitas yang mumpuni gitu. Apakah hal itu masih bisa diwajarkan gitu kalau kita lihat dari kacamata benar atau salahnya? Gimana Pak? Nah, ini bisa menjadi persoalan menjadi berkurang kalau yang bersangkutan itu punya kapabilitas. Tidak terlalu tanda petik disalahkan. Misalnya Anda menjadi seorang tokoh besar, ya kan? Lalu Anda akan dipilih menjadi pemimpin besar juga oleh Bapak dan Ibu Anda. Tapi Anda mendapatkan itu karena memang Anda sudah lama belajar dari bawah. Anda dipercaya orang punya kemampuan yang bagus, ilmunya, sikapnya, dan sebagainya. Jadi, ini mungkin bisa menutup sisi nepotismenya itu, karena Anda dianggap orang yang bisa. Jadi, mengurangilah segitu. Walaupun pada dasarnya Anda juga menutup peluang bagi orang lain untuk masuk ke level tertentu. Tapi sebetulnya, masalah moralnya itu sedikit berkurang begitu. Karena Anda bisa menunjukkan saya bisa. Anda punya kapabilitas. Saya kira itu. Namun
kalau kita lihat realita yang terjadi sekarang dalam kacamata Bapak nih, kira-kira banyak orang yang menjadi tokoh jalur nepotisme ini, kira-kira mereka punya kapabilitas nggak sih gitu? Ataukah mereka hanya melewati jalur itu semata gitu, Pak? Nah, ini yang menjadi concern dan kekhawatiran kita semua sekarang ini. Beberapa kasus misalnya yang sekarang marak di Indonesia, mereka tidak melalui tahap-tahap yang semestinya itu. Ya. Sehingga kita masih meragukan kapasitas mereka. Sebenarnya yang diuruskan negaranya besar, misalnya seperti ini. Nah, apalagi Anda mungkin tahu juga ada 1-2 hari jadi anggota partai menjadi ketua umum langsung, gitu kan? Itu bagaimana bisa begitu kan? Nah, seinstan itu ya, Pak. Nah, itu problemnya. Nah, ini yang memang anak muda sekarang kan, Anda sendiri tahu sendiri kan, inginnya instan kan? Seperti Anda menyukai mie instan gitu ya. Itu makanan Anda. Ini kopi juga kopi instan. Kopi instan juga. Kita suka instan. Memang zaman sekarang mungkin menuntut gaya hidup instan, kopi instan, mie instan dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu juga membuat Anda tidak menjadi pribadi yang tangguh. Ya kan, sebagai anak muda ini bahaya menurut saya. Biasanya orang yang instan seperti ini nanti ketika ada masalah tidak akan tangguh menurut saya. Bisa. Nah, repotnya nanti ketika Anda berkuasa misalnya dengan mental seperti ini Anda punya peluang nanti ada seseorang atau kelompok mengendalikan Anda, bukan Anda sendiri yang mengendalikannya. Jadi hanya sebagai boneka gitu ya. Nah, itu bahasa kita mungkin ya. Siap. Jadi ini mental instan ini yang menurut saya yang harus dibikin. Bolehlah memang kalau dalam kasus tertentu dia bisa benar-benar super kemampuannya misalnya ya. Tapi bagi orang-orang biasa seperti kita harus banyak belajar dulu. Ya, menurut saya itu berapa lamanya? Sebenarnya tidak terlalu lama, misalnya jangan 2 tahun lah, itu jangan cuma 2 hari kan, gimana begitu ya. Ada beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun. Idealnya gitu ya, Pak. Dia biar Anda belajar dulu dari posisi yang sangat positif, sehingga Anda belajar dari liku pemerintahan, bisnis, sebagainya. Ya, saya kira itu penting Anda belajar di pengalaman untuk menempa mental ya, supaya kuat bahwa Anda memang nanti menduduki posisi tertentu itu, baik di bisnis atau pemerintah itu, memang nanti Anda memunculkan pemimpin yang memang capable. Gitu. Cukup menarik teman-teman pembahasan kita pada sore kali ini. Namun Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Tadi banyak sekali lika-liku yang harus ditempa karena adanya nepotisme ini gitu. Banyak juga dampak negatifnya tadi udah disebutin. Lantas apa yang bisa menjadi solusi untuk menyaingi atau memberantas lah si nepotisme ini gitu? Adakah prinsip-prinsip lain yang memang bisa against nepotisme ini gitu, Pak? Ya, ini menarik. Saya kira jawabannya pasti tidak tunggal ya. Saya ingin membatasi pada anak muda ya. Anak muda ini saya kira ini nepotisme kan sesuatu yang bangsa Indonesia perjuangkan dengan reformasi 98 itu, dan Anda mahasiswa itu terlibat besar banyak dalam menumbangkan yang kita kenal dulu dengan KKN itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sekarang kalau kita lihat muncul lagi saat sekarang nepotisme, menurut saya ini agak mengkhawatirkan ya. Nah, gitu kan sebenarnya. Nah, mestinya menjadi amanat reformasi itu bisa dipertahankan demi terciptanya Indonesia yang demokratis, yang betul-betul memang menekankan kepada keadilan sosial. Nah, kalau apa solusinya untuk mencegah nepobabyisme ini? Nah, satu nih, Anda harus ingat pemuda. Anda kan anak muda nih. Anak pemuda itu salah satu karakter yang dipunyai adalah keinginan untuk bersifat memiliki karakter progresif. Progresif. Nah, progresif itu pemikiran ke depan. Nah, bahwa pikiran Anda itu mungkin bisa menantang ide-ide yang ada sekarang ini. Anda koreksi ide-ide lama itu harus dikoreksi dan muncul ide-ide baru progresif.
Bukannya justru Anda berpegang pada status quo. Oke. Anak muda status quo gimana, gitu kan? Kayak gitu. Ya. Anak muda itu harus berani menantang apa yang yang sudah establish, mengguncang gitu kan. Ya, walaupun mungkin tidak selalu benar, tapi minimal semangat progresivitas itu dikembangkan sehingga akhirnya Anda membuat mandiri. Nah, ini kemandirian ini nih. Mandiri itu kan kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, itu kan mandiri, itu kan. Nah ini penting. Anda harus belajar. Memang kita hidup tidak bisa lepas dari orang lain, tapi setidaknya ketergantungan Anda tidak 100%, bahwa Anda punya menunjukkan yourself, diri Anda itu, ya. Nah ini penting. Yang kedua, Anda harus mengembangkan betul-betul fokus kepada minat Anda. Nah zaman sekarang ini kan mahasiswa atau Anda anak muda, saatnya punya peluang-peluang yang besar untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah perdalam tuh minat bakat Anda itu, ya, apapun itu di berbagai sektor. Nah, sehingga Anda akan muncul menjadi pribadi yang punya skill, punya kemampuan, dan betul-betul saya memegang akhirnya skill ini, ya, kalaupun pada akhirnya skill ini membuat Anda menduduki posisi tertentu, karena itu skill Anda, bukan karena yang punya pengaruh kakak Anda, atau bapak Anda, atau mamang Anda, dan sebagainya, tapi karena memang Anda terpilih sebagai orang yang punya kapabilitas di bidang itu. Nah, penting anak muda sekarang ini mengembangkan itu semua. Oke. Saya kira itu. Oke, menarik sekali teman-teman ya. Perbincangan kita sore hari ini, banyak sekali insight yang tadi udah dihadirkan oleh narasumber kita. Dan barangkali teman-teman punya topik lain yang ingin kita bahas selanjutnya, boleh komen di kolom komentar. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Dan mungkin silakan Dita, ada closing statement. Terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast perdana kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.